Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para baik, para ulama, para kiai yang kita cintai, alhamdulillah Bapak Habib Lutfi sudah rawuh. Nanti kita tunggu fatwa-fatwa beliau. Saya menghantarkan saja sampai nanti beliau istirahatnya sudah agak lama lah baru saya berhenti. Habib Bidin yang saya hormati, yang suaranya baru saya dengar malam hari ini. Kalau di Cikarang bareng, tapi di sana soundnya jelek. Udah kan, jadi tidak keluar. Begitu malam hari ini, suara beliau ini suara milenial. Saya merinding terakhir tadi bisa gitu. Itu suara zaman now. Jadi pas menjadi idola generasi zaman now. Sampai ada lampu-lampu begini. Bapak Rektor yang saya hormati, jajaran Sivitas Akademika Undip, seluruh tamu undangan dari jajaran pemerintah, para apa ini namanya? Kalau Habib saya itu Zahir Mania lah kan? Zahir Mania. Nah, mana Zahir Mania ini? Mana suaranya? Mana? Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Suaranya muda semua ini. Alhamdulillah kita malam hari ini bisa diperkenankan oleh Allah di stadion ya, Stadion Undip Universitas Diponegoro. Ini dari namanya jelas tafa'ul pada Pangeran Diponegoro, bahkan nama kodamnya Kodam Diponegoro. Beliau adalah salah satu pahlawan yang membuat Belanda bangkrut. Ponegoro ini yang membuat Belanda bangkrut. Padahal cuma perang selama 5 tahun. Nah, perangnya Pangeran Diponegoro ini dalam catatan Belanda adalah perang yang diolok-olok oleh Belanda. Kenapa? Karena dasar dari perang Pangeran Diponegoro adalah jalan kereta api yang melewati makam nenek moyang Pangeran Diponegoro. Oleh Belanda ini disebut sebagai perang yang disebabkan oleh makam. Sehingga perang ini nggak penting. Karena bagi Belanda yang namanya makam itu ya tempatnya vampir, tempatnya Dracula. Bahkan pengamat-pengamat politik dan pengamat sejarah Indonesia selalu mengkaitkan bahwa perang Diponegoro ini adalah perang yang tidak masuk akal. Masa perang urusan makam yang dilewati rel kereta api harus menumpahkan darah dan nyawa sampai dikenal dengan namanya perang Sabil di tanah Jawa. Ini sesuatu yang menurut pengamat modern disebut perang gila, perang gendeng, perang yang tidak masuk akal. Masuk perang kok urusannya karo makam.
Tapi jangan salah, ada cara pandang yang berbeda, terutama bagi orang di Nusantara, terutama lagi orang di tanah Jawa, bahwa makam itu bukan semata-mata tempat bersemayamnya jasad orang tidur menuju Allah sampai hari kiamat di alam barzakh. Tapi bagi orang Jawa, terutama orang Islam Jawa, makam itu adalah mata rantai kehidupan zahiran wa batinan yang tidak boleh hilang. Karena kalau sampai makam itu hilang, manusia mengalami yang namanya missing link atau mata rantai yang hilang. Dan begitu orang kehilangan mata rantai, orang akan mengalami problem psikologis yang akut. Kenapa? Karena kehilangan penghubung dalam satu generasi. Makanya para ulama selalu mengajarkan, jangan kamu lupakan para pendahulumu. Kalau masih hidup, datangilah rumahnya. Kalau sudah meninggal, datangilah kuburnya. Bahkan Rasulullah menyatakan, fazuruha, ziarahlah kuburmu, kubur-kubur para orang tuamu, para saudaramu. Untuk apa? Agar kita tidak kehilangan jejak. Makanya orang di Indonesia ini punya tradisi tersendiri. Kalau di dalam Islam diajarkan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi orang yang datang belakang ini mendoakan yang berangkat lebih dulu yang membawa iman. Makanya Islam kemudian mengajarkan mendoakan orang mati dan mendoakan ziarah kubur. Nah itu Islam. Nah apakah orang Nusantara atau orang Jawa terutama ini juga mengajarkan hal yang sama? Ternyata orang di Nusantara, di Jawa ini mengajarkan hal yang sama. Menghormati para orang tua, cuman sebutannya beda. Kalau dalam bahasa Islam, bahasa Arab, orang tua disebut syaikhun, syuyukh. Kalau sudah ubannya banyak, syaiban. Banyak syaiban. Cuman orang di sini dulu menyebut para sesepuhnya itu danghyang. Nah, danghyang itu buntutnya sekarang orang tua dipanggil eyang. Atau kalau tidak meleset jadi danyang. Danyang ini sebutan untuk orang tua. Maka ada namanya danghyang Logawe, danghyang Pulosoro. Nah, para danghyang ini selalu menjadi referensi kalau dulu. Kenapa? Belum ada perpustakaan, belum ada Google. Tidak ada Syekhul Googli. Maka para sesepuh, para danghyang ini jadi rujukan dalam hal apapun. Nah, maka para cucu ini selalu bertanya kepada para danghyang dalam hal apapun. Nah, apa yang dikatakan oleh para sesepuh ini yang kemudian harus dipegang betul. Nah inilah yang kemudian dikenal dengan istilah apa? Istilah pitutur itu harus dipundi-pundi, ya orang Jawa bilang. Nah karena dia harus dipundi-pundi, maka para danghyang disebut pepunden. Rumahnya, tempat tinggalnya disebut punden. Nah anak cucu ini jauh pergi merantau karena mungkin makanannya mulai berkurang. Nah, setiap tahun itu pengen pulang membahagiakan para danghyang
membawakan oleh-oleh. Nah itu yang kemudian menghasilkan tradisi mudik di Indonesia. Nah ketika pulang membawakan oleh-oleh, para cucu ini kadang ada yang danghyangnya masih hidup. Nah kalau danghyangnya masih hidup dikasihkan kepada danghyangnya. Nah kalau sudah meninggal dibawa ke tempat ninggalnya. Kenapa? Karena orang Jawa dulu tidak ada makamnya. Karena orang Jawa sebelum Islam itu Hindu. Hindu itu kalau mau mati punya 3 dharma. Dharma pertama namanya Upanishad. Upanishad itu menghilangkan jati diri. Habis jadi rektor berubah menjadi bakul dawet, itu namanya Upanishad. Ya. Nah, setelah itu bisa melakukan namanya kabumian, menjalankan dharma hidup sebagaimana watak bumi. Bumi itu semakin diinjak-injak semakin subur. Jadi semakin dihinakan, semakin direndahkan, semakin baik hatinya. Nah yang ketiga dharmanya namanya upawasa. Upawasa itu sudah berhenti, nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan. Makanya ketika Islam datang, kok nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan, maka kemudian disebut bulan puasa, karena orang di sini sudah kenal istilah puasa. Nah itulah makanya orang di sini nggak ada, apalagi para sesepuh kuburannya di mana. Makanya kalau ada yang bertanya Gajah Mada makamnya di mana, ini pertanyaannya yang salah. Orang Hindu itu tidak dikuburkan, makanya jangan ditanya makamnya di mana. Makanya di perabuan, kalau yang dibakar diperabukan, yang moksa hilang karena tidak ada bekas material dari sisa kehidupannya. Nah yang dibawain oleh-oleh kok sudah nggak ada, dibawa ke tempat terakhirnya, ditemukan apakah sebelum meninggalkan diri atau gimana. Nah itu, nah, dibawain oleh-oleh. Nah Islam itu ternyata juga ngajarin hal yang sama. Islam ini juga mengajarkan bagaimana kita mendatangi para sesepuh. Nah kalau Islam ini mendatangi para sesepuh namanya ziarah. Nah kalau orang sebelum Islam tadi mendatangi para sesepuh namanya serodo. Nah ziarah kalau dijalankan namanya ziarohan kalau di sini. Nah, serodo kalau dijalankan namanya nyadran. Ini kan bahasa. Nah, karena kemudian Islam ini juga mengajarkan hal yang sama. Kalau orang sebelum Islam nyadran ini membawa makanan, cuman dibawa ke petilasannya. Nah, Islam juga kalau ada orang mati suruh bawakan makanan. Bawakan makanan sebanyak-banyaknya kalau orang mati. Namanya sedekah. Makanya tidak diberikan di kuburan, tapi dimakan sendiri biar jadi sedekah. Loh itu makanya kemudian bertemu istilah sedekahan dengan nyadran. Maka kemudian ada istilah baru namanya dekahan. Nah, ketika makanan datang, biasanya kalau di Islam para kiai selalu berdoa Allahumma barik lana. Nah, dikit-dikit Allahumma barik, dikit-dikit kalau ada makanan datang Allahumma barik, maka makanan datang ada yang menyebut dengan nama barian. Nah, pertemuan inilah yang kemudian menyebabkan menjadi sangat penting bagi orang Nusantara punya tempat di mana inilah mata rantai penghubung dia kepada yang setelahnya. Dalam bahasa Al-Quran ada siratal mustaqim, ada siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, kuburan-kuburan ini bagi seorang ahli tasawuf, betulan Pangeran Diponegoro ini adalah orang toreko, ini menjadi penting. Karena orang dengan kehilangan peninggalan dari masa lalu, dia akan kehilangan. Ada satu yang hilang. Nah ini kalau dalam bahasa agama disebut sanad. Begitu sanadnya hilang, orang mesti masalah.
Loh, makanya kan kalau kemudian kita di dalam tradisi santri diajarkan khol. Ini makamnya nggak ada, bekasnya nggak ada. Nah, khol ini piye? Maka disitulah kemudian Pangeran Diponegoro melawan. Dan dilalah perlawanan ini kemudian menyebar seiring dengan apa? Seiring dengan penindasan Belanda. Dan akhirnya selama 5 tahun, tahun 1830 Belanda mulai bangkrut. Nah, kebangkrutan Belanda ini kemudian membuat Belanda berpikir 1000 kali untuk kembali menjajah tanah Nusantara. Berpikir 1000 kali. Karena bangkrut 20 ribuan gulden apa berapa gitu. 200.000 tentara, 20.000 tentara Belanda habis. 20 juta gulden kalau tidak salah habis di Nusantara untuk menghadapi, kalau tidak salah. Nah, akhirnya anggota Volksraad Belanda waktu itu namanya Van de Venter mengusulkan agar sistem penjajahan di Nusantara dirubah, tidak lagi menggunakan kekerasan tapi menggunakan cara pengetahuan. Maka kemudian Van de Venter mengusulkan kepada Ratu Wilhelmina Belanda agar orang di Nusantara boleh sekolah. Nah, itu yang kemudian dikenal dengan nama politik etis. Politik etis inilah yang kemudian menyebabkan anak-anak Indonesia bisa sekolah. Mulai dikenal dengan istilah budi utomo sana. Nah, kebetulan waktu anak-anak Indonesia ini sekolah di Belanda, Belanda memasukkan sebuah kurikulum tentang nation state atau negara bangsa. Nah, buku yang diajarkan di situ berjudul What is the Nation? Apa arti sebuah bangsa? Yang nulis namanya adalah Ernest Renan, nulis buku What is the Nation, dan itu dibaca oleh murid-murid dari Indonesia. Dari situ melahirkan anak-anak yang belajar di Belanda berpikir bagaimana merdeka. Disekolahkan di Belanda, dan Belanda nggak membayangkan bahwa anak-anak yang sekolah di Belanda ketika pulang bercita-cita memerdekakan bangsa. Nah, itulah awalnya kemudian kita berbicara bangsa. Nah, pembicaraan bangsa ini ternyata sudah dibicarakan di dalam Al-Quran. Apa pembicaraan dalam Al-Quran? Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Al-Quran menyebut syu'ub, menyebut bangsa yang berbeda-beda. Nah, akhirnya gagasan ini sambung dengan gagasan santri. Yang padahal sebelumnya santri menolak politik etisnya Belanda. Santri tidak mau ikut pendidikan Belanda, karena bagi santri siapa yang menyerupai Belanda bagian dari Belanda. Maka santri buat slogan besar, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai Belanda maka dia sama dengan Belanda. Dan semboyan itu dengan lantang diserukan oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, ulama dari Jombang yang mendapatkan gelar Hadratus Syekh karena selama di Saudi Arabia waktu itu mampu menghatamkan di luar kepala kitab kutubus sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah beserta rijalul hadisnya Mbah Hasyim hafal. Satu-satunya ulama di Nusantara yang waktu itu hafal, selain ulama perempuan dari Palembang yang namanya Syekhah Fatimah Al-Khalimbani, yang kemudian dengan gagasan besarnya melawan politik etis. Tidak mau sekolah, bikin pendidikan pesantren.
pendidikan yang tidak ada hubungannya dengan Belanda, mengkaji kitab-kitab Islam dari awal sampai akhir, yang akhirnya kemudian Belanda semakin gregetan sama santri. Tapi Belanda nggak punya kekuatan karena perlawanannya menggunakan perlawanan kebudayaan. Akhirnya Belandanya ngalah. Santri dilawan dengan cara santri. Belanda pakai jas, santri nggak mau pakai jas. Belanda pakai celana, santri pakai sarung. Akhirnya Belandanya lama-lama ikut pakai sarung beserta pengikutnya. Ganti santri yang pusing pakai sendal, sana pakai sepatu. Belandanya ikut pakai sendal dan pengikutnya. Sini pusing pakai sendal karena pakai ganti sendal kayu. Sana ngikut pakai sendal kayu, santri ngikut pakai sendal kayu, pentolnya satu. Namanya bakia. Kalian yang muda-muda harus tahu ini. Tak dongeng ini untuk anak-anak generasi milenial yang dibesarkan oleh Doraemon. Akhirnya santri-santri yang tidak patuh sama Belanda dikejar sama Belanda. Dikejar sama Belanda. Bahkan pondok pesantren Tebuireng waktu itu disuruh membayar pajak dengan uang gulden. Tapi Kiai Hasyim nggak mau, saya nggak mau karena saya sudah menyatakan siapa yang menyerupai Belanda sama dengan Belanda. Pakai duit gulden berarti sama dengan Belanda mengakui gulden. Kalau mau ambil kerbau, ambillah untuk pajak. Kalau mau ambil beras, ambillah untuk pajak. Tapi kalau kami disuruh pakai pajak dengan uang gulden, kami tidak mau. Akhirnya Belanda ngamuk di pesantren Tebuireng. Tapi besoknya Belanda minta maaf. Kenapa? Karena cerobong pabrik gula cukir berubah jadi angka 8, meluntir gini. Cerobong yang terbuat dari bata merah bisa meluntir menjadi huruf 8. Akhirnya Belanda datang minta maaf, habis itu lurus lagi cerobong. Nah, itu yang mengerjakan itu siapa? Namanya Mbak Rosidi. Mbak Rosidi itu kakaknya, adiknya Mbak Nafiqah. Mbak Nafiqah itu istrinya Mbak Hasyim Mas Ahli. Akhirnya bikin satu gerakan, kejar-kejar sama Belanda. Akhirnya santri sampai ke desa. Makanya kalau hari ini para santri sebagian besar ada di desa, kami tidak malu menjadi orang desa sebagai santri, karena itu adalah resiko kami waktu itu mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Belanda. Akan tetapi walaupun gagasannya ini berbeda, begitu ternyata sama-sama ngomongin bangsa. Yang sekolah di Belanda pulang ngomongin bangsa, yang sekolah jalurnya ke Arab pulang ngomongin bangsa. Akhirnya apa? 1914 orang belum apa-apa, santri menggelorakan semangat hubbul watan minal iman, dan beliau adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Akhirnya gagasan kebangsaan ini ketemu. Yang satu belajar kebangsaan dari cara yang diajarkan oleh Eropa, yang satu belajar kebangsaan diajarkan oleh Al-Quran. Begitu ini ketemu, yang berjalur Arab sama berjalur bangsa, akhirnya dua-duanya bersepakat untuk membentuk sebuah bangsa. Dan ternyata bagi santri membicarakan bangsa bukan hal baru. Kenapa? Karena santri sampai hari ini dan sampai waktu itu berkeyakinan yang sama. Apa? Meneruskan perjuangan para wali. Nah, para wali itu siapa? Para wali adalah orang-orang yang datang membawa Islam ke tanah Nusantara. Di mana waktu itu tanah Nusantara adalah tanah yang bukan tanah sembarangan. Kalau di Yaman ada Hadramaut, ya mungkin di sini juga Hadramaut. Hadir mati kalau di sini. Kenapa? Negara terkuat di dunia namanya Majapahit. Sampai bisa bayangkan, Islam datang saat negara ini, Nusantara ini
kuat-kuatnya sebagai sebuah bangsa. Punya Singosari mampu menaklukkan Mongolia, di mana Mongolia adalah negara adikuasa dunia yang mampu menaklukkan Arab, mampu menaklukkan Eropa, bahkan mampu menaklukkan Cina. Datang ke Nusantara, dihantam sama pasukan dari Kertanegara, ludes di tanah ini. Sekali-sekalinya Mongolia hancur di tanah ini, tanah Nusantara. Makanya sampean jangan heran, bangsa ini ketika Islam datang bangsa kuat. Dan sampai hari ini kalau sampean orang yang belajar, mahasiswa mestinya tahu bahwa bangsa ini punya sebuah kekuatan yang mungkin tidak pernah terbayangkan oleh generasi hari ini. Dari segala sisi, anak-anak muda paling suka cerita. Anak-anak sekarang paling suka cerita. Cerita apa yang tidak sama dan dimiliki oleh bangsa ini? Orang Eropa punya cerita tentang Cinderella. Orang Indonesia punya cerita tentang bawang putih, bawang merah. Orang Eropa punya cerita Romeo Juliet. Orang Indonesia punya cerita Ande-ande lu. Orang sana punya cerita tentang Samson. Kita di Nusantara punya cerita si pahit lidah. Kita punya cerita Bantung Bondowoso. Orang sana punya cerita yang namanya cerita apa ini? Kura-kura ninja. Kita punya cerita yang sama, Kancil Nyolong di. Kita punya banyak sama. Loh, emang jangan salah, kita ini bangsa yang punya segalanya. Dalam sisi bahasa, mana ada bangsa yang punya bahasa sevariatif bangsa Indonesia. Orang Arab bilang rus, orang Inggris bilang rice, orang Jawa kalau masih di sawah namanya padi. Kalau sudah panen namanya gabah. Kalau sudah digiling namanya kalau gilingnya cuil-cuil namanya menir. Buntel daun namanya lon. Buntel janur namanya kupat. Nah kalau gak dibuntel namanya nasi sego. Ublek-ublek namanya lupa ngangkat silite gosong jenenge ayo orang kepangan garing namanya sana cuman rice terus gitu beb. Di Arab bahasa orang jatuh itu sakoto. Kalau orang sini lihat dulu jatuhnya. Kalau di depan nyung geplak mengguri gep mereka gelem baru bek itu jatuh di Arab ada naum, di Inggris ada sleep, di sini ono nindro, sare, tilem, kekasih kita bubuk, bubuk orang biasa tuh turu, copet, mijat, tak punya yang dulu. Dari segala hal. Sana punya piramid, sini punya Borobudur. Lengkap. Sekarang kalau dilihat dari sisi persenjataan, bangsa yang hari ini paling kuat adalah bangsa yang menguasai logam. Bangsa yang menguasai logam terbaik hari ini bisa diklasifikasi dalam beberapa negara. Ada Jerman, ada Amerika, ada Jepang. Tapi sampai hari ini seluruh dunia tidak ada yang bisa memecahkan rumus keris dari Indonesia. Kenapa? Karena inti keris itu adalah logam bintang yang meleleh di suhu 15.000 derajat. Sementara perusahaan logam dunia hari ini hanya mampu mengangkat suhu sampai di 7.000 karena reaktornya tidak sanggup mengangkat di atas 7.000. Nah terus api apa? Makanya kalau dilihat dari alat musiknya Nusantara lebih maju.
Di Arab alat musiknya terbuat dari kayu, namanya duf atau terbang. Dan kulit kambing, kayu tinggal nebang, kulit kambing tinggal motong. Eropa punya alat musik namanya gitar atau aitara, terbuat dari kayu dan tali. Membuatnya tidak susah, kayu tinggal motong, tali tinggal memilin-milin. Tapi Nusantara punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Makanya kita akhir-akhir ini apa aja, terutama generasi-generasi milenial ini, paling pinter sekarang olok-olok bangsa ini. Seolah bangsa ini apapun yang dimiliki adalah buruk. Kenapa? Yang modern mengatakan bangsa ini tidak sesuai dengan Eropa, dan yang belajar agama bangsa ini tidak sesuai dengan Islam. Lah ini yang masalah. Padahal kalau sampean pengen tahu betapa para ulama, para wali dulu berjuang mati-matian bagaimana bangsa ini mengenal Islam. Dan Islam tidak akan pernah bisa masuk kalau para wali itu dikit-dikit haram, dikit-dikit musyrik, dikit-dikit bid'ah. Tidak akan masuk. Karena apa? Waktu itu semuanya haram. Lihat perempuan, semuanya haram karena perempuan atasnya tidak dikasih baju. Kalau dikit-dikit haram, tidak jadi orang ini. Makanannya masih haram. Makanya kadang itu kita ini orang lain membanggakan bangsa ini. Gus Dur sakit, stroke 8 kali, nggak mati. Ini bagi dunia medis adalah fenomena. Ada orang stroke 8 kali kok nggak mati, itu satu-satunya Gus Dur itu. Maka para peneliti kesehatan datang ke sini, lihat ada apa Gus Dur. Ternyata orang sana baru kaget, ternyata Gus Dur itu setiap pagi cuman minum air yang ditiup, gitu. Nah orang sana bilang itu air diapakan? Nah itulah cara santri memberikan pengobatan pada kiainya. Cukup tiup, yang ditiupkan apa? Doa kesehatan. Masa doa kesehatan bisa dititipkan di air? Bisa. Jangankan doa, sampean bikin kaset dititipi suara aja bisa kok. Loh, kaset itu dititipi suara bisa, rekamlah suara. Wah kaki nanti keluar dia. Wah kaki. Gila ya. Dan yang ngajarkan seperti itu siapa? Rasulullah. Para sahabat itu paling senang membawa makanan kepada Rasulullah untuk didoakan. Nanti Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Habis itu dimakan lagi sama sahabat. Kenapa? Karena doa Rasulullah akan tersimpan di dalam makanan. Nah itu namanya doa barokah. Maka makanan yang dikasih doa barokah namanya berkat. Orang sekarang tidak percaya. Apa itu kan masakannya sendiri, cuma didoakan aja kok tiba-tiba jadi barokah. Loh, kamu nggak ngerti. Barangnya sih sama, tapi setelah didoakan nilainya berubah. Contohnya apa? Ada apa? Laki-laki dan perempuan. Jalanlah kalian berdua ke KUA. Di dalam KUA cukup didoakan apa? Barakallahu laka setelah angkah tuka wa zawaj tuka. Setelah itu keluar dari KUA, barangnya masih sama enggak? Ya masih. Celananya sama. Tai lalatnya sama. Tapi setelah dari KUA nilainya berubah menjadi suami istri. Sebelumnya megang berdosa, setelah keluar karena nilainya berubah jilid ganja. Nah, ayo. Lo itu nyawa bokongnya paha. Lo ini sampai melotrono katoke paha. Lo itu barangnya masih sama, nilainya berubah. Lo itu makanya sampean kalau ada maulid gini jangan begitu.
bawa makanan kalau maulid. Makanya nenek-nenek moyang kita dulu setiap ada maulid yang didulukan membawakan makanan, taruh di sini. Maka besok undip ini kalau bisa tengah-tengahnya ini kasih makanan yang enak-enak. Lu kasih makanan yang enak-enak. Makanya nenek moyang kita, sahabat dulu kalau ada maulid yang didulukan apa? Makanan, taruh di tengah-tengah itu. Bacakan maulid, makanan akan menyerap doa. Begitu makanan yang menyerap doa barokah, kita makan jadi daging barokah. Daging barokah walaupun satu suir nanti masuk surga. Sebagaimana daging yang dari barang haram, kalaupun jadi daging masuknya daging neraka. Makanya kalau tahu ada maulid, dahulukan makanan, taruh di sini, itu ya. Itu baru benar. Nanti kita kasih doa nanti makan sama ini. Nah, daging barokah itu paling susah dihilangkan oleh iblis. Kalau menghilangkan doa zikir lewat mulut mudah. Iblis jengkel, hilangkan zikirnya. Langsung itu didatangkan. Ada cowok sama cewek naik motor jengking gitu. Itu mulut itu wow, hilang pahalanya. Tapi kalau berbentuk makanan kemudian masuk di dalam daging, ini susah dihilangkan oleh iblis. Makanya karena iblis ini paling susah menghilangkan daging barokah, maka banyak sekali jurkamnya iblis mengharamkan berkat. Ini ilmu milenial, ilmu milenial. Anak-anak milenial harus mampu mencerna ini. Makanya dulu kita ini kalau paling suka nitipin doa lewat makanan. Cinta kok ditolak, cari makanan kita doakan. Lihat kita kasih doa ya Rahman ya Rahim. Kasih kan I love you. Hati-hati nih. Nah itu namanya energi. Dulu orang nggak bisa mencerna. Kalau sekarang mudah sekali, flash disk saja bisa nyimpen Quran. Flash disk itu bisa nyimpen Quran. Makanya sampean perempuan kalau punya pacar kok mau selingkuh, mau pindah ke lain hati, ambil aja minuman, doakan ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim ya Rahman. Di situ bila perlu dinyanyikan hanya dirimu yang bisa. Lah itu caranya. Lah ini yang orang-orang muda nggak tahu. Makanya kalau ada maulid besok, beli sendiri makanan, taruh di sini, tungguin gitu. Nanti begitu habis selesai doa maulid, ambil terus dimakan. Ketitipan daging barokah. Makanya mau syuk, mau ruqyah biasanya lewat minuman atau makan. Kasih minum masuk ke dalam seluruh aliran darah, jinnya pergi. Nah itu loh. Nah itu salah satunya. Orang sana heran. Apalagi pengobatan yang lain. Orang Eropa saya ajak jalan-jalan setelah meneliti kultur, lebih heran lagi. Karena satu-satunya negara di dunia yang punya pengobatan online hanya Indonesia. Apa? Anyang-anyangan. Anyang-anyangan itu kalau mengobati pakai cara online. Wong ininya yang anyang-anyangan kok jempolnya yang ditaleni. Nah itu namanya doa share it itu. Atau doa yang ditetring itu ya. Lo orang sakit mata malah dikasih obat kencing gitu loh. Coba sininya bernanah malah dimasuk ke sini tapi itu kalau bukan pengobatan Indonesia tidak ada. Jadi hari ini kita menempati ranking bangsa yang sedang diteliti. Ini bangsa yang sedang diteliti, ini bangsa apa? Lah iya, itu bangsa apa? Yang paling mencengangkan sekarang adalah satu, peneliti-peneliti besar dunia
sedang meneliti bangsa ini. Apa yang sedang diteliti? Keanehan dan keajaiban hanya milik Indonesia. Apa? Arab satu bangsa, Eropa satu bangsa, Indonesia puluhan bangsa. Arab satu bangsa bisa hidup tapi dipikul puluhan negara. Eropa satu bangsa bisa bertahan karena dipikul puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa bisa hidup dengan ditopang satu negara kesatuan Republik Indonesia. Satu-satunya. Nah, kira-kira apa ini barang yang ujuk-ujuk mak bedunduk itu? Enggak. Ada yang melakukan social engineering, ada yang melakukan rekayasa sosial. Siapa? Para pendiri bangsa Indonesia. Nah, yang mendirikan bangsa Indonesia ini siapa? Ini yang sampai kadang anak-anak muda tidak ngerti, lebih suka mengimpor ideologi yang tidak cocok dengan bangsa Indonesia. Tapi para ulama dulu jago melihat bangsa ini berbeda, bagaimana Islam bisa dijalankan. Ini tidak mudah. Bangsa ini ada raja, ada hamba. Raja punya hak mutlak, hamba tidak punya hak apa-apa. Istri cantik diambil oleh raja, harus dikasihkan. Masyarakatnya berkasta-kasta, tidak bisa disatukan. Kasta paling tinggi namanya Brahmana. Ini adalah orang-orang yang menekuni agama. Habibuddin kalau di zaman Hindu, beliau Brahmana, termasuk saya. Ini Brahmana ini. Nah, di bawah Brahmana ada orang yang ngurusi dunia, namanya kesatria, kastanya para raja. Di bawahnya ada kastanya pegawai negeri, kalau sekarang Wesya. Di bawah Wesya ada kastanya pekerja, tukang, petani dan sebagainya, itu Sudra. Di bawahnya ada orang hidup dengan meminta-minta, namanya Paria. Di bawahnya ada orang hidup tapi mencuri kecil-kecil, nyopet, namanya Kuca. Di bawahnya ada kasta pencuri tapi kalau ketahuan lari, namanya Mleka. Di bawahnya ada kasta mencuri tapi kalau ketahuan berani begal, namanya Candala. Kalau lahir lagi jadi tikus. Nggak bisa ini disatukan. Tapi ulama-ulama yang datang ke sini adalah para wali. Wali itu nggak sama kayak sampean. Wali itu nggak takut apapun. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak takut. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kenapa? Karena para wali ini kerjaannya cuma satu, download programnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang menyatakan Rabbuna Allah, Allah Tuhanku, tsumma istaqamu, kemudian mengambil sikap istiqomah. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyebut fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, disebut dalam zikirnya selama 25 tahun. Download fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra 25 tahun. Sunan Kalijogo download la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 3 tahun. Sunan Geseng download ya Hayyu ya Qayyum 3 tahun, walaupun keliru yo kayuku yo kayu. Saridin download Allahu Akbar selama 3 tahun, walaupun keliru lowo bubar. Tapi download betulan. Sampean pernah nggak download? Nggak pernah sampean. Jangankan 3 tahun, download 1 jam listriknya mati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampean nggak kelas wali itu download kok kita. Ya Allah, 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 pokoknya panas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, suwene. Kalian nggak punya program karena nggak pernah download. Akhirnya kalian tidak punya wifi. Para wali kenapa punya wifi bisa ilaruhi?
bisa diakses karena pernah download. Sampai nggak pernah. Makanya selalu cari wifi gratisan. Kalau ada kiai datang barokah. Ini download gratisan ini. Ini pilih wifi gratisan ini. Ini model ini. Makanya banyak salah. Para wali Nabi qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Makanya para wali alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Punya boloh malaikat. Makanya para wali tidak takut apa-apa karena boloh malaikat boloh nih Gusti Allah. Tanya malaikat, apa wali, Mbah, hujannya kapan Mbah ini Mbah? Ya para wali yang enggak langsung kira-kira enggak. Tanya malaikat penjaga hujan, Kang. Lebarannya kapan hujan Kang? 3 hari lagi, Mas, 3 hari lagi. Oke, Mbah. Hujan tenanan dong, wis tak bolong nih kok. Makanya para wali dalam situasi seperti itu, para wali konsultasinya ke sana. Makanya nggak heran lihat kayak gitu. Oh, ya. Ini datang sebagai ulama, sebagai syekh, sebagai ustadz. Ternyata sampai di sini orang sini nggak kenal syekhun ustadzun, kenalnya kiai. Dia nanya sama malaikat, Kang, sampai di sini syekhun disebut kiai bagaimana? Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Loh, makanya para wali berani. Allah disebut pangeran, nggak khawatir ketelesut. Syekhun ustadzun disebut kiai, nggak khawatir ketelesut. Tilmidun muridun disebut santri, nggak khawatir keselip. Musola disebut langgar, nggak khawatir hilang lah musolanya, tapi langgarnya yang kalah akhirnya langgar menjadi musola. Syekhun ustadzun berubah menjadi kiai, dan kiai yang menang, yang kalah kebu kiai selamat. Menang, nggak pernah takut. Nah itu makanya wali-wali itu benar. Tapi pelan-pelan memasukkan bagaimana Islam jalan. Kasta-kasta harus dilebur. Kekuasaan ini, raja hamba harus digiling ini. Gimana caranya? Maka kemudian para wali memperkenalkan model kehidupan baru yang mampu melebur raja dan hamba, yang mampu melebur kasta. Hidup model baru inilah yang dalam bahasa Islam disebut musyarakah. Maka kemudian dikenalkan istilah musyarakah dan dibentuk musyarakah yang kemudian dikenal dengan bahasa masyarakat. Itu hebatnya para wali. Setelah terbentuk musyarakah masyarakat, raja hamba kawula Gusti pelan-pelan hilang. Nah kalau dalam kehidupan musyarakah orang harus saling mengerti, harus saling bertanggung jawab. Itu cara Islam. Yang punya konsep hidup bersama saling mengerti dan saling bertanggung jawab. Siapa yang punya konsep hidup sebesar itu? Rasulullah Muhammad SAW. Beliau menyampaikan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Menyampaikan bahasa hidup bersama saling bertanggung jawab menggunakan bahasa ra'iyyah, yang kemudian diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Rakyat adalah bahasa yang disampaikan Rasulullah untuk orang yang hidup dalam musyarakah, dalam masyarakat yang saling bertanggung jawab. Kenapa menggunakan bahasa rakyat? Karena ini orang yang berbeda-beda harus disatukan dan saling bertanggung jawab. Begitu menjadi rakyat, hilanglah kalimat kafir dari Indonesia. Kenapa hilang kafir? Kafir adalah orang yang bukan Islam, yang menentang Islam. Kalau orang sudah bisa hidup bersama, namanya dhimmi. Tapi kalau orang sudah bisa saling bertanggung jawab, namanya ra'iyah atau rakyat. Makanya para ulama tidak pernah lagi menyebut kafir buat penduduk Indonesia. Makanya kiai-kiai sepuh mana sering kufar kafir tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena seluruh penduduk Nusantara adalah ra'iyah atau rakyat, dan tidak ada kafir di Indonesia.
Ini adik-adik saya yang suka pakai ngibarkan bendera hitam itu mesti ngerti ini. Yang suka gini-gini itu, yang sekarang benderanya bikin ribut itu. Nah, mesti ngerti. Begitu ada ra'iyah ini yang kafir. Makanya Mbak Asnawi itu terus pernah didenda 100 gulden karena menyebut tetangganya kafir. Nah ini loh. Nah, ra'iyah yang ketemu, yang saling bertanggung jawab, ini harus berkumpul untuk apa? Membicarakan nasibnya secara bersama-sama. Membicarakan nasib secara bersama-sama yang dilakukan oleh ra'iyah, dituntun oleh bahasa Al-Quran, disebut dengan bahasa Al-Quran apa? Wasyawirhum fil amri. Maka ra'iyah yang hidup bersama membicarakan nasibnya disebut musyawarah. Itu bahasa Al-Quran. Kalau musyawarah jangan menang-menangan sendiri, harus bertoleransi, saling berbagi. Musyawarah yang saling berbagi dan tidak menang-menang sendiri. Dalam bahasa Al-Quran disebut tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah. Maka ra'iyah dalam musyarakah yang bermusyawarah disebut majelis. Di Quran dulu ya sembrono ya. Nah kalau sudah seperti itu maka akan mengangkat pemimpin ra'iyah ini. Pemimpinnya harus memenuhi standar apa? Standar yang diberikan oleh Allah yang pernah disampaikan, wasi'a kursiyyuhus samawat. Maka kedudukan ra'iyah yang akan memimpin disebut kursi. Iki bangsamu kurang Quran apa dul? Dan satu-satunya bangsa Islam di dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah, kursiyun, musyawarah, majelis hanya ulama Indonesia. Tidak ada yang lain. Kami cari. Tapi karena yang membentuk musyawarah, membentuk ra'iyah, membentuk majelis, membentuk musyarakah adalah para wali, maka kemudian teritori dari Sabang sampai Merauke di mana ra'iyah berada disebut wilayah. Apa artinya? Wilayah adalah daerahnya para wali. Dengan harapan apa? Ra'iyahnya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ayo. Dan bahasa ra'iyah, bahasa majelis, bahasa musyawarah, bahasa musyarakah, bahasa wilayah bukan bahasa obrolan, tapi ini adalah bahasa undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Ayo, munio negaramu togut tapuk lambimmu ya. Mana ada negara dengan struktur seperti ini kalau bukan negara Indonesia. Maka kalau kalian cari di mana negara Islam di dunia yang sanggup menerapkan struktur keislaman sesuai perintah Quran dan Rasulullah, adanya di Indonesia. Ayo, menyawa. Oh, apa? Tahu? Nah, ini apa Islam? Anda dikit mau orang-orang. Derek. Suki meneh tadi. Janjiane ngoten niku njen. Nek kula dereng terus ragu. Jadi anak-anak muda kadang tidak mengerti ini. Tiba-tiba mengimpor ideologi yang tidak cocok untuk bangsa Indonesia. Tapi para ulama mampu menerapkan keislaman. Makanya jangan salah. Kita punya sikap-sikap kebangsaan, dan sikap-sikap kebangsaan itu hari ini tercermin di Indonesia, tercermin itu semua. Sampai tidak usah marah kalau kemudian pemerintah melarang salah satu organisasi, salah satu termasuk Hizbut Tahrir dilarang. Di negara manapun Hizbut Tahrir itu dilarang. Bendera Hizbut Tahrir dikibarkan di Saudi, ditembak sama orang Saudi, dikibarkan di Mesir, ditembak sama orang Mesir, kibarkan di Filistin, dilarang oleh orang Filistina. Maka anak-anak muda mari kita belajar secara seksama bagaimana membentuk sebuah bangsa yang berbeda-beda.
Mari kita belajar sejenak saja pada negara tangga kita, pada Malaysia. Malaysia punya cara yang unik untuk mengajarkan kebangsaan pada generasi muda. Dibikinkan film Upin Ipin. Masa depan Malaysia tergantung si Upin dan si Ipin. Maka dari sekarang si Upin dan si Ipin mulai diajarkan bagaimana dia menjadi sebuah bangsa. Malaysia tidak akan pernah lepas dengan ras yang namanya Cina. Maka dari kecil si Upin dan si Ipin harus tahu ada ras Cina di Malaysia. Maka si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan tokoh namanya Mei Mei. Malaysia gak akan pernah lepas dengan sebuah bangsa yang namanya bangsa India. Ras India cukup kuat di Malaysia, maka dikenalkan si Upin dan si Ipin dengan tokoh muda namanya Jarjit. Dan Malaysia gak akan pernah lepas dengan ras Indonesia. Dari kecil dia dikenalkan dengan tokoh namanya Susanti. Nah, ini sampean yang muda-muda ya nak ya, tak sebut nak yang cili-cili ya. Sampean tahu betapa sakitnya ketika Amerika gagal di Vietnam. Tapi itu tidak boleh menjadi sakit hati buat seluruh warga Amerika. Maka Amerika membuat obat, membuat film yang namanya Rambo 1 sampai 5. Kegagalan menangani terorisme di Timur Tengah dengan Irak, dia bikinkan film Hot Shot. Kegagalan dengan terorisme Osama bin Laden, bikinkan film 12 Strong. Oh, tak tahu dulu biskop itu. Amerika tidak boleh malu ketika penduduknya tidak punya spiritualitas. Dan dipastikan Amerika anak-anak mudanya akan mengambil spiritualitas dari Cina. Biar bangsanya tidak malu, anak-anak Amerika buatkan film American Kung Fu, American Shaolin. Dan ketika mengambil spiritual dari Cina, dari Jepang, agar bangsanya tidak malu, bikinkan American Ninja, American Samurai. Bahkan film samurai terakhir tokohnya dari Amerika namanya Tom Cruise, judul filmnya The Last Samurai. Dan bagi bangsa Jepang agar bangsanya tidak malu, ketika apa? Terjadi pembantaian di Jepang oleh restorasi Meiji terhadap rezim Tokugawa, agar tidak mengulang saling bantai, maka anak-anak muda dikenalkan dengan sebuah cerita yang sangat sederhana yang dikasih judul Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin. Ini kiai milenial ini. Gak enak sama PPT ini, gak milenial loh kayak kita. Loh lah ini bangsa. Nah itu makanya kemudian kita hari ini diingatkan kembali bahwa bangsa ini punya perjalanan yang sangat panjang. Nah kita pun sebenarnya juga punya perjalanan yang sangat panjang. Termasuk kita menerima Islam ini juga perjalanannya sangat panjang. Dialami oleh para pendiri bangsa sebelumnya sampai kita ini. Nah kemudian generasi berikutnya, nah kemudian generasi berikutnya, dan begitu seterusnya. Sampailah kita pada hari ini, walaupun jarak kita jauh dengan Rasulullah misalnya, kita tetap dikenalkan kepada Rasulullah dengan cara yang berbeda-beda. Ini sebenarnya adalah cara-cara kita agar kita tidak terlepas dari kehidupan kita. Tentu sholawatan kayak begini ini kan untuk mengingatkan kita Rasulullah itu di Arab, keturunannya ada di sini. Nah itu perkenalkan. Makanya ada sholawatan yang macam-macam agar kita ini kenal. Ini ditempuh oleh para ulama. Ada yang Kanjeng Nabi Muhammad lahir di Mekah, dina Senin 12 Mulut tahun gajah. Ada yang wassalamun mustamirun kulakini ada jannat. Enak gitu. Lalu itu ada yang ya Rasulullah salamun alaikum ya Rabbi niwan daroji adbatayaji ya wailal
Maka jangan kaget, ada yang dikenalkan dengan cara Habib Syekh. Ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, ya nana Nabi Muhammad. Zalikal fadlu min Allah. Aha, 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 aha. Ya, tidak bisa betul. Saya ini selalu gagal kalau niru Habib Syekh. Kalau depannya itu taruhan bagus saya. Tapi pas gogoknya nggak bisa saya. Enggak itu. Nah, akhirnya kita ini tidak kebayang ya. Sampai Habib Ali Al-Jufri menyatakan, saya belum pernah ketemu sebuah bangsa yang kecintaannya pada Rasulullah mengalahkan orang Indo. Iya. Gimana orang diajari gini? Sampai yang ngerti sholawatan, yang nggak ngerti bawa bendera. Ya, ada bendera slang, ada bendera Imam Khalid. Nah akhirnya tumbuh menjadi pencinta Rasul kayak begini. Yang kadang saya juga nggak bisa membayangkan. Ada anak sholawatan itu, terus ada yang berkomentar, wah itu berlebihan. Kalau saya sih enggak. Orang cinta itu ya begitu. Bahasa cinta itu ya orang ketemu pacarnya dari jauh aja, yes gitu. Nah sekarang pada itu kalimatnya berlebihan biasa aja, ada yang bilang mulu, bahkan musyrik. Kendala kalau orang cinta itu begitu. Cinta kekasihnya, Dek, wajahmu seperti purnama. Padahal jelek. Lan samsun anta madaran, anta nurun fauqa nur, anta iksiru mawali, anta misbahus sudur. Orang cinta dituluh yang macam-macam, Dek. Sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Lagi nek ditulak dari kalimat fikih kan yang musyrik, masuk ketemu gak ketemu sehari itu mati. Tapi kalau bahasa cinta biasa aja. Roma Irama kehilangan cintanya, dia ungkapkan dengan bahasa yang musyrik. Ku tahu rumus dunia. Emang kamu ngerti rumusnya dunia? Ya Allah aja. Bahkan kalau cinta hilang, tanyanya kepada Allah. Kalau cinta itu aneh. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Ini Indonesia, maka dengan sholawat, dengan sebenarnya insya Allah kita ini akan kembali kepada real dasar menjadi sebuah bangsa yang bangkit. Dan untuk itu maka anakku semua ya, kita nikmati bangsa ini sebagai sebuah bentuk, ada musyarakah, ada ra'iyah, ada musyawarah, dan ini tinggal kita isi. Gak usah kita ribut khilafah, nggak usah ribut, karena itu ditanamkan di negeri manapun nggak jalan. Nah kita ini punya Pancasila, kita punya Undang-Undang Dasar, kita punya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun oleh para wali, makanya kawasannya disebut wilayah. Semoga kita semua sampai menunggu Abah Lutfi, kayaknya udah mau kesini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya bimbing, kayaknya satu lagi bimbing yang enak, yang Al-Fasulullah. Nah ini palnya ya, moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kiai Haji Ahmad Muafiq kami sampaikan terima kasih. Mau'idah hasanah yang kedua akan disampaikan oleh beliau Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan, dan dilanjutkan dengan doa penutup. Kepada beliau Al-Habib Lutfi bin Yahya dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
صلوا على النبي محمد. يا حبيب القلب يا خير البرايا يا ليتك بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله انت جد يا طه بنور الهداية يا رسول الله يا رسول يا بشير الخير يا رسول الله يا دليل النور يا حبيب الله يا بشير الخير يا رسول الله يا دليل النور يا حبيب الله الولادة البداية يوم الولادة البداية صلوا على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده موصوف بكل كمال منزه من كل نفس ليس كمثله شيء وهو جامع الكمال غني عمن سواه. والصلاة والسلام على سيد الكامل بالفضائل الذي خصصته في الآذان بصاحب جميع صفات الكمالية المنفرد في خلقه وخلوقه بأشرف الخصوصية جامع الحسنات القدسية القرآنية النبي الأمي المكتوب بين كتفيه خاتم النبوة الحبيب العالي القدر العظيم الجاه ولم يخلق الخلاق خلقا مثله لا قبله ولا بعده أفضل منه وأكرم منزلته عند حضرة سلطان المملكة الأحدية وجعلته واسطة العظمى لأهل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله مفتاح دار السلام في مقعد صدق عند مليك مقتدر ذي الجلال والكمال والإكرام صلى الله
عليه وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد. Hadratil Muhtaram al-Mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, juga yang saya hormati para habaib, yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Dekan, Bapak Ketua Senat, para dosen, yang saya hormati Bapak Gubernur atau yang mewakilinya, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Pak Camat, Pak Dandamil, Pak Kapolsek serta jajarannya, Bapak-bapak dan instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan, dan yang saya hormati adik-adikku, para pelajar di Undip ini. Kami sangat membanggakan kepada kalian. Semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu yang manfaat di dini wa dunya wal akhirat. Dunia sekarang ini sangat memerlukan pertumbuhan seperti kita-kita ini, kalian-kalian ini khususnya. Dan paling tidak akan menjadi kebanggaan dari mulai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sahabatnya, sampai regenerasi penerusnya, para ulama. Sebelum membanggakan orang lain, pasti akan membanggakan adalah regenerasinya. Mampukah atau tidak menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa yang melahirkan isi Al-Quran yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi pegangan kita semua, yang ada di dalamnya bukan teks belaka atau dogma, tapi dogma yang sangat universal dan dogma yang sangat university. Walaupun dengan bahasa-bahasa global di dalamnya, menjadi pembekalan untuk generasi penerusnya mampu mengurai atau menemukan mutiara-mutiara yang ada di dalam min kulli harfin, setiap huruf, wa min kulli kalimatin, setiap kalimah, wa min kulli ayatin, setiap ayat, apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan di dalam Al-Quran itu sendiri sangat menjunjung tinggi nilai-nilai apa yang ada sejarah di dalam Al-Quran, sampai kepada nama-nama anbiya dijadikan nama satu surat, seperti surat Yusuf, Luqman, dan banyak lagi. Tidak sebatas itu, bahkan nama para sholihin dijadikan nama suratul Kahfi, sampai kepada wali perempuan suratul Maryam dijunjung harokat manusia itu sendiri. Bahkan sampai nama surat hayawan pun, karena mempunyai historis, seperti surat Al-Baqarah, surat Al-Ankabut. Itulah isi daripada Al-Quran, dan menceritakan di dalamnya tidak sekadar ilmu akidah atau tauhid saja, tapi menghargai bagaimana riwayat-riwayat para anbiya terdahulu, dari mulai ceritanya Nabi Allah Yusuf, ceritanya kelahiran Nabi Musa, sampai kelahiran Nabi Yahya,
sampai kelahiran Nabi Isa, diterangkan maulid di dalam Al-Quran. Kita tidak usah tanya apakah maulid itu ada dalam Quran atau tidak. Bacaannya yang benar sih, sudah cukup. Makanya dengan Al-Quran tersebut kita tidak boleh melupakan sejarah. Mengapa baginda Nabi SAW tidak tertera dalam maulidnya? Cukup dengan ayat-ayatnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, global. Tidak secara detail hari mauludnya, tanggalnya. Karena para anbiya terdahulu banyak umat yang tidak menjumpai karena zaman yang berbeda. Dan Nabi Isa ke Rasulullah SAW sudah 500 tahun terpautnya. Maka perlu riwayat hidup para beliau tertera dalam Al-Quran. Akan tetapi baginda Nabi SAW tidak banyak sekali yang tertera dalam maulidnya dalam Al-Quran. Karena apa? Umat yang menyaksikan sudah cukup banyak pada waktu zaman kehidupan Rasulullah SAW. Sedangkan saksi kehidupan zaman Nabi Isa hanya tertera mungkin di dalam Injil, Taurat, khususnya Al-Quran. Zaman sudah lampau. Umat pada waktu itu saja yang menyaksikan kelahiran para nabi tersebut. Tapi di kemudian setelah Nabi Isa ke bawah sampai ke zaman Rasulullah, sudah tidak banyak yang menyaksikan. Dari itu, dengan adanya barokah maulud di mana saja kita kembangkan, di antara menghidupkan sejarah kembali, tidak cukup hanya maulid Nabi SAW, tapi juga nguri-nguri bagaimana kehidupan para sahabat sampai ke tabi'in yang hidup di negara, setiap negara masing-masing. Kita mengetahui para ulama-ulama bagaimana perjuangannya di suatu negeri. Yang jelas kultur terkadang berbeda. Juga ulama-ulama yang ada di Indonesia khususnya tidak terlepas bagaimana caranya membuat satu adaptasi pada waktu itu. Yang mayoritas di Indonesia ini pada sebelum Islam masuk sudah berkembang agama lain dan mampu membuktikan situs-situs yang sampai sekarang masih berada. Seandainya penganutnya itu bertanya untuk membuktikan keberadaan tokoh tersebut, masih bisa menunjukkan kuilnya atau candinya dan lain sebagainya. Ketika kita bertanya tentang Nabi Isa, tempat kelahiran Nabi Isa masih maujud sampai sekarang, masih terpelihara dengan baik. Tapi ketika kita bertanya, di mana tempat kelahiran Rasulullah, di mana rumah tangga baginda Nabi SAW, di mana peninggalan sahabat-sahabat, rata. Dampak yang akan datang, apakah tidak terpikir bahwa anak-anak kita akan mengatakan karena tidak mempunyai bukti, itu cerita fiktif, dongeng. Karena apa? Tidak mampu membuktikan sejarah-sejarah tersebut. Maka dengan malam hari ini adanya sholawat, undi bersalat untuk menyambung tali silaturahmi kita kepada baginda Nabi SAW kembali, memperkuat tali silaturahmi. Karena di dalam sholawat itu sendiri sangat menjalin ukhuwah
Satu contoh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam maqamatid doa, Imam Syafi'i menekankan kalimah wa ala ali, maknanya ummah Sayyidina Muhammad SAW. Selalu kita berhubungan dengan sesama umat dengan melalui tali selawat. Selalu kita berhubungan dengan baginda Nabi SAW. Bukan sekadar kita membaca sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tapi kita memikirkan, membayangkan bagaimana perjuangan beliau baginda Nabi SAW. Dengan salawat itu kita akan menggugah untuk diri kita mau bercermin, sehingga kita tidak kehilangan tuntunan yang telah tinggalkan oleh baginda Nabi SAW. Itulah diantaranya. Dan siapa yang kita bacakan salawat, apabila dia berarti Rasulullah itu masih memerlukan salawat? Tidak. Rasulullah sudah cukup sempurna mendapat rahmat dari Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Apa rahmatnya Allah Ta'ala? Apakah Allah Ta'ala membaca Allahumma sholli ala Muhammad? Tidak. Artinya selawatnya Allah Ta'ala kepada Rasulullah adalah rahmatan makrunatan bita'dim. Itu hal makna, memberikan rahmat yang disertai mengagungkannya. Kepada siapa? Kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya apa? Allah Ta'ala tidak pernah memanggil kepada baginda Nabi namanya Muhammad, Ahmad saja. Kalimat itu tidak. Ya Ahmad, ya Muhammad, tidak ada. Cari dari mulai surat Al-Baqarah sampai akhir. Ada qaulul khobar yang ada, pemberitaan seperti ayat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ayat khabar. Tapi yang panggilan dari Allah Subhanahu wa taala langsung kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan gelar-gelarnya, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya mudaththir, ya muzammil, la taj'al du'a rasul bainakum ka du'a ba'dukum ba'da. Jangan kamu memanggil kekasihku ini sebagaimana engkau memanggil sesamamu. Allah Ta'ala mendahului. Allah Ta'ala memberikan contoh kepada umat Sayyidina Muhammad SAW. Ternyata rahasia panggilan itu sangat hebat sekali. Pengaruhnya luar biasa. Saya beri misal, ada seorang Pak RT Senom. Umurnya mungkin jauh dari saya, tapi sudah terpilih Bapak sewilayahnya. Kalau kita panggil mungkin namanya Fulan, ya saya panggil Fulan saja, pantaran anak saya kok, sebaya dengan anak saya, tidak ada masalah. Tapi apa panggilan saya Fulan memberikan contoh kewibawaan terhadap RT RW tersebut di dalam lingkungannya? Tidak jaminan. Ketika kita memanggil beliau, walaupun umurnya jauh lebih muda, Mas RT, Pak RT, orang akan melihat, lu semuru tua nih ngormati ke RT nih, undang merasa utile dewe. Tidak seenaknya sendiri. Akhirnya akan berpikir, bagaimana kepada Pak RT saja begitu, bagaimana kita memanggil baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Umat ini akan lebih berwibawa, karena ketika memanggil kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan contoh, ya Muhammad, ya Ahmad, tapi ya ayuhan Nabi. Kewibawaan umat bukan kewibawaan Rasulullah yang naik, umatnya yang naik. Luar biasa. Jadi kalau timbul kemerosotan bagi sebagian umat Islam, jangan salahkan.
Wibawanya menurun. Karena berasal dari kita sendiri. Siapakah yang kita salawati tersebut? Dapat jaminan dari Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Siapa yang diperintahkan untuk mengucapkan fattabi'uni? Kalimat qul, katakanlah ya habibi, in kuntum tuhibbunallah, bila kalian semuanya mencintaiku. Ini isyarat ayat. Sudah menunjukkan orang yang paling dicintai oleh Allah dan orang yang paling cinta kepada Allah. Maka disuruh oleh Allah untuk mengucapkan fattabi'uni, katakanlah ya habibi, ikutilah kami. Orang yang diperintahkan untuk mengucapkan ikutilah kami dapat jaminan. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Banyak sekali ayat. Wa rafa'na laka dzikrak, menunjukkan kebesaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanya satu sahabat, sejauh mana kita dikategorikan orang yang beriman ya Rasulullah? Dijawab, idza ahbabtallah, selagi engkau mencintai kepada Allah. Selanjutnya ya Rasulullah, selagi engkau mencintai utusannya. Selanjutnya ya Rasulullah, mencintai, mengikuti sunnahnya, tarekatnya. Bukan sunnahnya, tarekatnya dahulu, tapi mahabbahnya dahulu kepada Rasulullah. Apa perbedaannya? Kalau orang mengikuti sunnah karena mahabbah kepada Rasulullah, insya Allah tidak banyak memperhitungkan iki pahalane piro, ganjarane apa. Karena langsung senang. Itu perbedaannya. Dan orang mahabbah lebih cenderung akan menutupi. Ini orang biasa. Kalau pada Rasulullah mustahil. Rasulullah tidak ada cacat. Sesama kita. Kalau kita mencintai seseorang, pasti akan menutupi aibnya, kekurangan yang kita cintai. Kalau sampai membuka orang yang kita cintai, membuka aibnya, berarti masih setengah-setengah orang itu cintanya. Kalau orang mencintai, kita tarik lebih jauh. Mencintai bangsa ini, tanah air ini, pasti kita tidak akan bisa menutupi segala kekurangannya. Karena apa? Kami bukan Tuhan. Tanah air ini bukan Tuhan. Ciptaan yang maha kuasa, pasti dalam segala kekurangannya. Fajar yang maha dalam segala sifatnya adalah cuma wahdahu la syarikalah, Allah subhanahu wa ta'ala. Jauh dari sifat kekurangan. Selain Allah, tempatnya segala kekurangan. Walaupun demikian, karena kita mencintai, tidak akan membuka aib dan menguntungkan orang lain, sehingga bangsa lain umumnya bertepuk melihat negara kita. Karena mahabbah, cinta akan mampu menepis hoax. Jangan khawatir adik-adik, negara sing perang itu kalah karena strateginya pinter, jagoan, peralatannya istimewa. Nek dhewe dikalahke karo hokdok wis kalah, aja maneh karo persenjataan sing kuat. Ini yang saya menjadi prihatin itu di sini. Karena apa? Mudah terpengaruh dengan suara-suara yang ingin memecah belah umat ini atau bangsa ini, karena mahabbahnya paling tidak kita telah melentur. Tahu gak, kalau kita kuat mahabbahnya akan saling menutupi, tapi tidak berarti menutupi kejelekan kita. Makanya
pentingnya mahabbah di sini sampai Rasulullah menggarisbawahi wal yatafatun nas fil iman ala qadri tafawudihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Bila cintanya sama Rasulullah luar biasa, pasti imannya akan semakin kuat. Tapi bila mana imannya merosot, karena mahabbahnya orang itu melentur. Hadis ini banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Bagaimana cara menghancurkan umat Islam khususnya, bagaimana cara menghancurkan umat beragama pada umumnya, dan bagaimana cara menghancurkan bangsa ini oleh bangsa itu sendiri. Ditafsirkannya berbeda. Oh, kalau begitu kadar bobot iman seseorang cintanya tergantung cintanya kepada Rasulnya. Jadi kalau mau menghancurkan umat Islam khususnya, umat beragama pada umumnya, kurangi itu kecintaannya, kendorin kecintaannya, supaya tidak cinta. Bikin Muhammad biasa, orang biasa, bedanya Nabi, terima wahyu, kita tidak, dengan segala macam-macam dan sebagainya. Tidak perlu banyak baca sholawat, itu buat apa dan sebagainya. Kendorin di sini. Supaya apa? Intinya mahabbah kita itu melentur. Begitu pula caranya bagaimana mengurangi kecintaan kita kepada para sahabat, cinta kita kepada para aulia, para ulama, tidak terlepas. Dan begitu juga kalau mau menghancurkan negara ini, bangsa ini. Sebab kalau bangsa ini masih mencintai kepada tanah airnya, bahwa bangsa itu sangat kuat sekali. Tidak boleh, tidak bisa diongkek-ongkek. Dan bila mana bangsa itu mencintai bangsa itu sendiri, semakin kuat kefanatikannya terhadap tanah airnya. Jauhkan mereka kepercayaannya kepada pemerintahannya, jauhkan pemerintah kepada TNI-nya, jauhkan kepercayaannya kepada Polri-nya, jauhkan kepercayaan kepada ulamanya, jauhkan kepada ekonomi Indonesia. Tidak percaya ekonomi Indonesia, tidak percaya pertanian Indonesia, itu syarat untuk menghancurkan Indonesia. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang keras, jangan basa-basi, jawab yang tegas. Relakah negerimu terpecah belah? Ya. Saya bangga generasi muda mampu menjawab tidak. Saya terang-terang masalah ini, saya tidak nangis. Saya takut hancur Indonesia ini. Apa jadinya kalau sudah Indonesia terpecah belah? Siapa yang paling bangga dan tertawa? Sadar atau tidak? Kalian 1945 di mana? 47 di mana? 48 di mana? 49 di mana? Sampai 55 di mana? 65 kita ada di mana? Tinggal mengisi kemerdekaan yang kurang lurus, betul kan? Tinggal itu. Bagian rasa terima kasih kami kepada para pendiri-pendiri bangsa ini. Kalau mereka bisa jerit di dalam bakanya, paling tidak para beliau akan mengucapkan, wahai bangsaku yang kubanggakan, tolong jangan kecewakan kami yang telah aku rintis menjadi negara kesatuan persatuan Republik Indonesia. Berkibarnya tegaknya kembali sang-saka merah putih. Namun apa yang kau dapati sekarang? Nangis para beliau. Mungkin kalau kita dengar, untungnya kita tidak dengar. Maka dari itu, dengan salawat Nabi SAW meningkatkan kecintaan kami kepada baginda Nabi SAW, kepada para ulama, kepada tanah airnya, karena itu benteng yang kokoh untuk keutuhan NKRI. NK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya doa penutup yang akan dibacakan oleh beliau Al-Habib Lutfi bin Yahya. Kepada beliau kami persilahkan. Ini ada mubalik borongan ini. Kita niat baca Fatihah untuk kita semuanya, untuk bangsa ini. Semoga dijauhkan dari perpecahan, semoga dijauhkan dari segala fitnah, semoga dijauhkan oleh Allah dari segala pecah belah, semoga dijauhkan dari segala ketidakpercayaan sesama kita, semoga jauhkan dari bala yang akan turun dari langit, yang akan tumbuh, akan keluar dari bumi ini. Persatukanlah bangsa kami ya Allah dalam tali ruhama, dalam kasih sayang-Mu, dan jauhkanlah bangsa kami ya Allah dari kerugian-kerugian di dunia ini sampai akhirat nanti. Makmurkanlah, sejahterakanlah dalam bidang pendidikannya, dalam dunia ekonomi, dalam dunia pertanian, dan jadikanlah generasi-generasi ini jadi hamba-Mu yang soleh. Dan aku minta kepadamu ya Allah, khususnya untuk mahasiswa di Undip ini, seandainya Engkau memberikan fadl kepada aku, rahmat, kelak bisa masuk di dalam jannah-Mu bersama baginda Nabi SAW. Aku mohon jangan lupakan anak-anakku Undip ini semuanya. Bisiril Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat menjadi penyejuk dan cahaya untuk hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara telah usai dengan khidmah. Kami selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam perkataan ataupun perbuatan. Terima kasih kepada segenap hadirin dan hadirat yang telah hadir. Semoga pertemuan ini akan senantiasa menjadi terjaga di lain waktu, dan semoga kebersamaan ini menjadi kenangan kita dalam kebersamaan di akhirat kelak. Sebelumnya kami dari panitia mengundang hadirin dan jamaah sekalian dalam acara Jawa Tengah berzikir dan bersolawat bersama Majelis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah yang insya Allah akan dihadiri oleh Al-Habib Umar Mutahar dan Kiai Haji Yahya Al-Mutamakin dan tamu undangan yang lainnya. Insya Allah akan diadakan pada hari Sabtu 10 November 2018 Ba'da Isya di Masjid Agung Jawa Tengah. Alafu minkum ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina